Halo, apa kabar semuanya? Tentunya masih dengan Ida di sini. Pada tema pembahasan kali ini, sesuai dengan request dari teman-teman sekalian, saya akan membawakan tema kemoterapeutika khususnya pada antimikroba. Sebelum kita mulai, sebelumnya kita harus mengenali terlebih dahulu definisi dari kemoterapeutika. Kemoterapeutika adalah bahan kimia yang berkhasiat untuk merusak atau menghancurkan mikroba atau parasit, misalnya bakteri, virus, protozoa, jamur, dan juga cacing, dengan tidak atau sedikit menimbulkan efek toksik pada sel hospes atau manusia. Tindakan pemberian kemoterapeutika ini disebut dengan kemoterapi. Jadi, kemoterapeutika ini tidak hanya identik dengan pemberian obat kemoterapi pada penderita kanker, tetapi juga sekali lagi kita kembali pada definisi awal bahwa kemoterapeutika adalah bahan kimia yang berkhasiat untuk merusak atau menghancurkan mikroba atau parasit. Kita lanjut pada antimikroba. Antimikroba adalah obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Selain antimikroba, terdapat juga istilah yang digunakan untuk memberantas infeksi. Yang sering kita dengar diantaranya antiseptik, desinfektan, sanitizer, sterilisasi, dan juga antibiotik. Nah, kita lanjut kepada hal yang lebih khusus, yaitu antibiotika. Arti antibiotika di sini adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, khususnya dihasilkan oleh fungi, atau dihasilkan secara sintetik yang dapat digunakan untuk membunuh atau menghambat perkembangan bakteri atau organisme lain. Antimikroba memiliki sifat yang pertama bakteriostatik. Apa itu arti dari bakteriostatik? Bakteriostatik adalah menghambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Dalam keadaan ini, jumlah bakteri menjadi stasioner, tidak lagi terdapat multiplikasi atau perkembangan. Contoh antimikroba yang termasuk dalam kategori bakteriostatik adalah tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, klindamisin, dan sulfonamid. Lalu yang kedua adalah bakterisid. Sifatnya membunuh bakteri. Dalam hal ini tidak jumlah bakteri yang akan berkurang atau habis, tidak terdapat lagi multiplikasi atau perkembangbiakan mikroba. Contoh dalam kategori bakterisid adalah penisilin, cefalosporin, streptomisin, neomisin, kanamisin, basitrasin, dan kanamisin. Antimikroba bakterisid bekerja pada mikroba yang sedang dalam perkembangan, tidak dalam keadaan statis. Sekali lagi, antimikroba bakterisid bekerja pada mikroba yang sedang dalam perkembangan atau tidak dalam keadaan statis. Oleh karenanya, antimikroba bakteriostatik tidak boleh dikombinasi dengan bakterisid. Prinsip kerjanya akan memperlihatkan toksisitas selektif. Artinya, obat ini lebih toksik pada mikroorganisme daripada terhadap sel-sel hospes atau manusia. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, pengaruh obat yang selektif terhadap mikroba. Yang kedua, pengaruh kerja obat pada reaksi biokimia dalam sel mikroba lebih unggul dibandingkan pada sel hospes. Secara umum, prinsip kerja antimikroba dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah antimetabolit, yang kedua penghambat sintesa dinding sel bakteri, yang ketiga penghambat fungsi membran sel bakteri,
Yang keempat, penghambat sintesa protein sel bakteri. Dan yang kelima adalah penghambat asam nukleat sel bakteri. Yuk kita petakan satu persatu, dimulai dari yang pertama, antimetabolit. Antimetabolit ini yang dimaksud adalah antimikroba bekerja dengan memblok tahap metabolisme spesifik pada mikroba. Contohnya sulfonamid dan trimetoprim. Kerja sulfonamid menghambat pertumbuhan sel bakteri dengan menghambat sintesis asam folat bakteri. Cara penghambatannya karena sulfonamid mempunyai struktur yang hampir sama dengan PABA. Lalu yang kedua, penghambat sintesis dinding sel. Antimikroba menghambat sintesis dinding sel bakteri atau mengaktifasi enzim yang dapat merusak dinding sel bakteri. Contohnya penisilin, cefalosporin, vankomisin, dan basitrasin. Lalu yang ketiga, penghambat fungsi membran sel. Antimikroba dengan cara ini akan bekerja secara langsung pada membran sel bakteri dengan cara mempengaruhi permeabilitasnya dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler dari bakteri. Dalam hal ini, antimikroba dapat berinteraksi dengan sterol membran sel pada jamur, contohnya amfoterisin B dan nistatin. Atau bisa juga dengan merusak membran sel bakteri gram negatif, contohnya pada antibiotik polimiksin dan kolistin. Lalu yang keempat, dengan cara penghambat sintesis protein sel. Antimikroba jenis ini akan mempengaruhi fungsi ribosom bakteri yang menyebabkan sintesis proteinnya dihambat. Dalam hal ini, antimikroba dapat berinteraksi dengan ribosom 30S dan 50S. Contoh antibiotik yang termasuk ribosom 30S adalah aminoglikosida dan tetrasiklin, sedangkan yang berinteraksi dengan ribosom 50S adalah kloramfenikol, linkomisin, klindamisin, dan eritromisin. Lalu cara yang kelima adalah dengan penghambat asam nukleat. Antimikroba jenis ini akan mempengaruhi metabolisme asam nukleat. Contohnya rifampisin, quinolon, dan metronidazol. Rifampisin akan bekerja dengan cara mengikat dan menghambat DNA-dependent RNA polimerase yang ada pada bakteri, sedangkan quinolon bekerja dengan cara menghambat DNA girase. Sedangkan pada metronidazol akan bekerja dengan cara menghambat sintesis DNA. Nah, bagaimana dengan efektivitas antimikrobanya? Efektivitas antimikroba bergantung pada kemampuan obat untuk membatasi atau mengurangi populasi mikroba pada tempat infeksi. Antimikroba yang sifatnya bakteriostatik akan menghambat replikasi bakteri. Nah, bagaimana cara menilai apakah suatu antimikroba itu efektif atau tidak? Akan kita lihat berdasarkan KHM atau konsentrasi hambat minimal, yaitu konsentrasi antibiotika terendah yang dapat mencegah perkembangan bakteri. Sedangkan pada efektivitas antimikroba yang sifatnya bakterisid akan menyebabkan matinya bakteri. Penilaian efektivitasnya berdasarkan konsentrasi bakterisidal minimal atau KBM, yaitu konsentrasi antibiotika terendah yang akan mencegah mikroba membentuk koloni bila dipindah ke media bebas antibiotika. Tingkat keberhasilannya pada pengobatan menggunakan antimikroba bergantung pada aktivitas antimikroba dalam mencapai efek penghambatan atau bakterisidal pada tempat infeksi tanpa menyebabkan efek toksik yang bermakna pada hospes. Pada umumnya diperlukan antibiotika dengan kadar mencapai 5-10 kali lipat KHM untuk menghilangkan infeksi. Selanjutnya akan kita bicarakan mengenai resistensi. Mikroorganisme dapat menjadi resisten terhadap obat-obat antimikroba. Mengapa bisa demikian? Karena adanya mekanisme genetik ataupun non-genetik.
Pada umumnya, mikroorganisme yang resisten akan mengalami perubahan genetik. Yang pertama secara kromosom atau resistensi kromosomal, atau yang kedua adalah ekstra kromosom atau resistensi ekstra kromosomal. Apa saja yang menyebabkan terjadinya resistensi? Hal-hal lain yang menyebabkan mikroba menjadi resisten pada obat adalah meningkatnya destruksi obat atau berkurangnya perubahan obat menjadi bentuk aktif. Evaluasi efektivitas obat antimikroba harus menggunakan hasil dari uji klinik yang sama baiknya dengan aktivitas potensi obat dalam melawan mikroba patogen secara in vitro. Bagaimana dengan kombinasi antibiotika? Kombinasi beberapa antibiotika sering digunakan untuk yang pertama, memperbesar potensi dalam melawan infeksi campuran atau infeksi bakteri yang tidak diketahui, misalnya infeksi jamur dan bakteri. Lalu, dalam beberapa kasus juga beberapa antibiotika digunakan secara bersamaan, misalnya untuk mencegah atau menunda resistensi bakteri terhadap obat, contohnya INH dengan rifampicin. Selain itu, kombinasi antibiotika juga digunakan untuk mencapai efek sinergis, seperti antibiotika beta-laktam dengan aminoglikosida, ataupun pada keadaan gawat darurat seperti sepsis dan meningitis. Bagaimana dengan penggunaan antibiotika yang rasional? Dalam penggunaan antibiotika yang rasional, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Misalnya, tepat indikasi, tepat penderita, tepat pemilihan jenis antibiotika, tepat dosis, tepat lama, dan interval pemberian, efek samping yang minimal, ekonomis dalam hal harga, dan juga menggunakan kombinasi yang tepat bila diperlukan. Secara umum, antibiotika digolongkan sebagai berikut berdasarkan struktur kimianya. Antibiotika beta-laktam, aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida, kloramfenikol, linkosamid, quinolon, monobaktam, dan sulfonamid. Antibiotika beta-laktam akan kita bahas terlebih dahulu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah penisilin, cefalosporin, carbapenem, dan monobaktam. Perbedaan utama dari penisilin dan cefalosporin adalah penisilin merupakan derivat dari 6 amino asam penisilanat, sedangkan cefalosporin ditandai oleh penambahan suatu gugus pada 7 amino cefalospanat. Penisilin dan cefalosporin bekerja dengan cara mempengaruhi tahap akhir dari sintesis dinding bakteri dan pecahnya dinding sel untuk efek bakterisid terhadap organisme. Penisilin itu sendiri ditemukan oleh Fleming pada tahun 1929. Secara umum, penisilin digolongkan menjadi yang pertama adalah alam, yang diekstrasi dari penisilin chrysogenum, dan yang kedua adalah semisintetis, diperoleh dengan mengubah struktur kimia penisilin alam atau dengan cara sintesis inti penisilin yaitu asam amino penisilanat. Ini adalah struktur kimia dari penisilin. Kita lihat dengan kode B yang merupakan ciri khas dari cincin beta-laktam yang terdapat dari antibiotik golongan ini. Penisilin terdiri dari cincin thiazolidin dan cincin beta-laktam. Beberapa penisilin akan berkurang aktivitasnya dalam suasana asam dan harus diberikan secara parenteral. Penisilin akan hilang aktivitasnya bila dipengaruhi oleh enzim beta-laktamase. Mekanisme kerja dari obat golongan penisilin akan menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel bakteri. Selain itu, penisilin mempunyai efek bakterisid pada mikroba yang aktif membelah. Mikroba yang tidak aktif atau tidak membelah tidak akan dipengaruhi oleh penisilin. Penisilin itu sendiri juga digolongkan menjadi penisilin G dan V
dan juga penisilin yang tahan penisilinase. Pada penisilin G dan V akan sangat aktif pada kokus gram positif, tidak tahan terhadap penisilinase sehingga tidak aktif pada Staphylococcus. Sedangkan pada penisilin yang tahan penisilinase merupakan obat terpilih untuk Staphylococcus aureus pengganti penisilinase. Selanjutnya ada ampicillin dan amoxicillin yang merupakan penisilin dengan golongan spektrum luas sehingga efektif untuk bakteri gram negatif, misalnya Haemophilus influenza, E. coli, Proteus mirabilis, dan juga digunakan untuk infeksi karena Salmonella penyebab tifus abdominalis. Selanjutnya ada carbenisilin, ticarsilin, aslocillin yang digunakan untuk spesies Pseudomonas, Enterobacter, dan Proteus. Selain itu ada grup penisilin baru misalnya meslocillin dan piperacillin yang berguna untuk Klebsiella dan bakteri gram negatif tertentu. Dari sisi farmakokinetik, dari tahap yang pertama absorpsi, sepertiga dari dosis diabsorpsi di usus. Sedangkan sisanya 2/3 akan diteruskan di kolon dan mengalami pemecahan oleh bakteri. Pada tahap farmakokinetik yang kedua, yaitu metabolisme atau biotransformasi, terjadi di dua tempat, yaitu hospes dan mikroba. Pada hospes, proses biotransformasi tidak bermakna. Namun, pada mikroba, terutama berdasarkan enzim penisilinase dan amidase. Pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap ekskresi, akan diekskresi melalui ginjal dan prosesnya dihambat oleh probenesid, fenilbutason, asetosal, dan indometasin, sehingga waktu paruh atau tes tengahnya menjadi 2-3 kalinya. Sedangkan efek samping, reaksi alergi biasanya berupa urtikaria, ruam kulit, dan eritema. Manifestasi kliniknya yang terberat dari reaksi alergi adalah reaksi anafilaktik. Biasanya terjadi pada pemberian parenteral. Lalu bagaimana jika terjadi reaksi alergi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah segera hentikan pemberian penisilin. Yang kedua, bila tidak terjadi anafilaktik, berikan antihistamin dan kortikosteroid. Lalu bagaimana jika terjadi reaksi anafilaktik pada kasus alergi? Maka diberikan adrenalin secara intramuskular sebanyak 0,3 sampai 0,4 ml. Bila dalam waktu 5 menit tekanan darahnya belum turun mencapai 90 mmHg, maka adrenalin diberikan lagi. Cefalosporin adalah selanjutnya yang akan kita bahas. Ditemukan oleh Brodsa pada tahun 1948. Merupakan hasil dari jamur Cephalosporium acremonium yang menghasilkan 3 macam cefalosporin yaitu P, N, dan C. Yang dikembangkan menjadi cefalosporin semisintetik adalah cefalosporin jenis C dengan inti dasar asam 7 aminosefalosporanat yang merupakan kompleks cincin dihidrotiasin dan cincin beta-laktam. Cefalosporin C tahan terhadap penisilinase tetapi dirusak oleh cefalosporinase. Mekanisme kerja cefalosporin sama seperti penisilin, menghambat sintesis dinding sel bakteri. Sedangkan aktivitas antibakterinya aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, tetapi spektrum antimikroba tiap-tiap derivatnya akan berbeda-beda. Penggolongan cefalosporin untuk generasi 1, contohnya adalah cefazolin, cefadrin, cefalexin, cefadroxil. Untuk generasi 1 ini terutama aktif terhadap kokus gram positif. Pada umumnya tidak tahan terhadap laktamase. Sedangkan pada generasi kedua contohnya adalah cefaclor, cefamandol, dan cefuroxim yang lebih aktif terhadap kuman gram negatif dan kuman-kuman yang resisten untuk amoksisilin. Obat-obat ini agak kuat tahan laktamase, khasiatnya terhadap kuman gram positif kurang lebih sama. Pada generasi 3 terdapat cefoperazon, cefotaxim, ceftriaxon, cefixim, cefodoxim, dan cefprozil. Aktivitasnya terhadap kuman
Gram negatif lebih kuat dan lebih luas lagi dan meliputi Pseudomonas dan Bacterius khususnya Ceftazidime. Resistensinya terhadap laktamase juga lebih kuat. Pada generasi keempat, Cefepim dan Cepirom, obat-obat baru ditemukan pada tahun 1993, sangat resisten terhadap laktamase. Cefepim juga aktif sekali terhadap Pseudomonas. Untuk penggunaan generasi 1, digunakan secara peroral pada infeksi saluran kemih ringan dan merupakan obat pilihan kedua pada infeksi saluran nafas dan kulit yang tidak begitu parah dan bila terdapat alergi untuk penisilin. Lalu pada generasi kedua dan atau 3 akan digunakan secara parenteral pada infeksi serius yang resisten terhadap amoksisilin dan cefalosporin generasi 1. Juga terkombinasi dengan aminoglikosida, contohnya gentamisin dan tobramycin untuk memperluas dan memperkuat aktivitasnya. Begitu pula profilaksis pada antara lain bedah jantung, usus, dan ginekologi. Untuk cefoxitin dan cefuroxim generasi kedua digunakan pada kencing nanah atau gonore akibat dari gonokok yang membentuk laktamase. Pada generasi 3, ceftriaxone dan cefotaxime lebih sering dianggap sebagai obat pilihan pertama untuk gonore, terutama bila telah timbul resistensi terhadap senyawa fluoroquinon atau ciprofloxacin. Sedangkan cefoxitin digunakan pada infeksi Bacteroides fragilis. Untuk generasi keempat, dapat digunakan bila dibutuhkan efektivitas lebih besar pada infeksi dengan kuman gram positif. Nah, selanjutnya kita bicarakan mengenai efek sampingnya. Obat oral dapat menimbulkan terutama gangguan lambung atau usus, misalnya diare, nausea. Reaksi jarang terjadi pada tipe reaksi alergi atau ras atau urtikaria. Alergi silang dengan derivat penisilin dapat terjadi. Nefrotoksisitas terutama terdapat pada beberapa senyawa generasi 1. Contohnya cefaloridin dan cefalotin pada dosis tinggi. Senyawa dari generasi berikutnya jauh kurang toksis bagi ginjal daripada aminoglikosida dan polimixin. Beberapa obat memperlihatkan reaksi disulfiram bila digunakan bersama alkohol, contohnya adalah cefamandol dan cefoprazon. Untuk hal resistensinya dapat timbul dengan cepat, maka antibiotik ini sebaiknya jangan digunakan sembarangan dan memang dicadangkan untuk infeksi yang berat. Antibiotika selanjutnya yang akan kita bahas adalah tetrasiklin. Sifat-sifat farmakologisnya, absorpsi gastrointestinal bervariasi setelah pemberian peroral. Akan membentuk kompleks yang tidak larut dalam usus dengan kalsium, magnesium, ferrum, dan aluminium. Untuk pemberian intravena digunakan pada infeksi berat, sindrom malabsorpsi, dan keadaan yang kritis. Tetrasiklin digunakan sebagai obat pilihan pertama pada infeksi rickettsia, chlamydia, vibrio cholerae, dan merupakan terapi alternatif untuk gonore, juga jerawat kronis yang berat. Toksisitas tetrasiklin pada pemberian IV atau intravena dapat menyebabkan tromboflebitis dan hepatotoksis. Selain itu, akan menyebabkan perubahan warna gigi pada fetus dan neonatus. Juga menyebabkan gastrointestinal, mulut kering, suara parau, faringitis. Untuk penggunaan obat yang kadaluarsa akan menyebabkan kerusakan tubulus proksimal pada ginjal. Juga menyebabkan hepatotoksik pada penggunaan dosis besar dan jangka waktu yang lama. Juga akan menyebabkan pseudotumor cerebri. Bagaimana mekanisme resistensi pada antibiotik tetrasiklin? Yang pertama akan timbul sebagai bagian langsung dari penggunaan.
Kedua, mutan E. coli dengan ribosom yang resisten terhadap tetrasiklin. 3. Enzim yang dihasilkan bakteri yang merusak antibiotik. 4. Penurunan permeabilitas permukaan sel bakteri terhadap obat dimediasi oleh plasmid. Selanjutnya akan kita bicarakan mengenai doksisiklin dan minosiklin, di mana sifat farmakologisnya dapat diabsorpsi sempurna dari saluran cerna, tidak dipengaruhi oleh makanan dan juga susu. Antibiotika doksisiklin dan minosiklin digunakan ketika ada indikasi sama seperti tetrasiklin, hanya saja dapat diberikan pada pasien yang mengalami insufisiensi ginjal karena tidak diakumulasi di ginjal. Minosiklin lebih aktif dari doksisiklin, tetapi minosiklin bersifat lebih toksik. Toksisitasnya relatif kecil, yaitu fotosensitivitas, reaksi alergi, mual, muntah, dan diare. Mekanisme resistensinya sama dengan tetrasiklin. Sedangkan untuk oksitetrasiklin sama dengan tetrasiklin, tetapi kurang menyebabkan perubahan warna gigi dibandingkan dengan tetrasiklin. Nah, selanjutnya adalah kloramfenikol. Sifat farmakologisnya terikat pada subunit 50S dan 70S ribosom bakteri untuk menghambat sintesis protein dengan cara memblok kerja peptidil transferase. Aktif terhadap bakteri gram positif, gram negatif, rickettsia, chlamydia, dan juga mycoplasma. Phenytoin dan barbiturat menyebabkan peningkatan metabolismenya. Kloramfenikol digunakan pada demam tifoid akut dan infeksi salmonella yang berat. Juga digunakan pada infeksi H. influenza terutama meningitis. Digunakan pada pasien meningitis yang hipersensitif terhadap penisilin. Terapi alternatif pada infeksi rickettsia bila digunakan sulfonamid dan tetrasiklin tidak dapat digunakan. Kloramfenikol toksisitasnya anemia aplastik yang tidak bergantung pada dosis. Selain itu juga menyebabkan penekanan susum tulang yang berhubungan dengan dosis. Kloramfenikol juga bisa bersifat toksis dengan gejala mual, muntah, dan diare. Ciri khas kloramfenikol adalah Gray baby syndrome karena fungsi hati yang imatur pada neonatus. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan tema selanjutnya.